Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alexander Silagan dengan NIM H1B1200045. Di sini saya akan menjelaskan tentang keanggotaan partai dan partisipasi partai, yang dimana hal ini merupakan bagian dari materi partai politik yang diampu oleh Bapak Hatta Abdi Muhammad SIP MIP. Baiklah, saya akan ke materinya. Keanggotaan dan partisipasi partai. Anggota partai politik adalah afiliasi organisasi seseorang individu kepada partai politik yang menetapkan kewajiban dan hak istimewa bagi individu tersebut. Itu adalah pengertian dari anggota partai politik. Anggota partai politik juga memiliki peran, yaitu peran anggota partai politik adalah peran formal, bekerja sesuai dengan aturan main di dalam partai politik tersebut. Di sini juga saya akan menjelaskan beberapa kesepakatan yang terjalin antara partai politik dengan anggotanya. Terdapat kesepakatan yang terjalin antara partai politik dengan anggotanya. Contoh, anggota memiliki KTA. Anggota partai dilarang merangkap sebagai anggota di partai politik lainnya, dan sebagainya. Anggota partai memiliki hak seperti partisipasi dalam kegiatan politik, di mana memilih pejabat partai, mengajukan calon untuk menjabat publik, debat kebijakan, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan sosial. Anggota partai memiliki kewajiban seperti patuh terhadap mekanisme dan aturan main berdasarkan AD atau AART partai politik yang terkait. Dalam konteks tersebut, anggota partai dituntut memiliki semangat partisipasi yang lebih dan patuh, bukan sekedar ikut serta dalam pemungutan suara dalam pemilu. Maurice Defenser mengungkapkan serangkaian lingkaran konsentris dari solidaritas partai terus meningkat, dengan mengemukakan istilah-istilah seperti pendukung, pengikut, militan, propagandis sebagai deskripsi yang berguna tentang keterikatan pada partai pada konteks ini. Hal tersebut dideskripsikan menurut perilaku dan lebih dekat dengan sifat partisipasi yang sebenarnya. Dengan demikian, tingkat keterikatan partai menentukan isi ikatan sosiologis yang menyatukan anggota komunitas yang diberi nama partai. Ragam keanggotaan. Ragam keanggotaan memiliki beberapa, yaitu 1. Partai massa. Anggota partai memiliki hubungan atau ikatan emosional dengan partai politik. Dalam konteks ini, kesetiaan anggota partai terhadap partai politik tidak perlu dipertanyakan lagi. Mengapa demikian? Karena anggota partai memiliki hak dan kewajiban yang lain berdasarkan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga atau AD/ART partai politik tersebut. Kedua, berbeda dengan partai kader atau elit. Biasanya sistem kerjanya cenderung nepotisme. Dalam konteks pemberian hak dan kewajiban cenderung tidak adil. Implikasinya, anggota partai silih berganti partai politik. Partai dengan karakteristik ini, sistem kerjanya cenderung oportunis dan struktur partai cenderung oligarkis. Ketiga, anggota partai dalam partai politik memiliki implikasi blueprint dari wajah baik sistem maupun kultur dari partai politik tertentu. Selain itu, anggota partai syarat dengan efek atau pengaruh terhadap cara kerja partai. Mengapa partai menginginkan anggota dan mengapa ingin bergabung? Pertama, partai menginginkan anggota untuk membantu dalam kampanye pemilu, memberikan legitimasi pemilu, menjalankan dan membiayai organisasi, merekrut calon baru untuk jabatan publik, menyediakan jangkar partai dalam masyarakat sipil,
menjajaki pendapat akar rumput dan mengembangkan kebijakan baru. Kedua, mengapa orang ingin bergabung dalam partai? Salah satu alasan utamanya adalah iming-iming sumber daya kapital dan sosial serta mengangkat bargaining position dalam masyarakat. Partai satu-satunya organisasi yang memiliki keistimewaan dalam konteks mencalonkan seseorang dalam posisi-posisi jabatan publik. Siapa saja anggota partai? Beberapa penjelasan mengenai siapa saja anggota partai. 1. Individu dalam masyarakat yang secara sadar mendaftarkan dirinya kepada partai politik. 2. Jika partai memiliki cenderung elitis, kecenderungan kekerabatan, serta patron klien memiliki peluang lebih tinggi mengisi posisi strategis struktur partai. Individu biasa harus menunjukkan akselerasi yang lebih untuk mendapatkan posisi lebih baik. 3. Kerjasama, membentuk atau berkoalisi. Dengan jaringan organisasi kemasyarakatan atau serikat pekerjaan tertentu untuk meraup anggota dalam partai politik yang notabene memiliki kedekatan ideologis dengan partai politik. Politik kontemporer. 1. Partai politik diwajibkan oleh aturan-aturan yang mengharuskan dirinya memiliki keanggotaan dan keterwakilan perempuan baik dalam struktur partai maupun jabatan publik. 2. Partai politik bergeser dari pandangan terhadap generasi tua ke generasi muda atau milenial. Kegiatan anggota partai politik. Beberapa kegiatan anggota partai politik adalah sebagai berikut. 1. Kegiatan anggota partai. Kegiatan anggota partai berbeda-beda secara substansial sesuai dengan sifat partai dan juga berapa banyak waktu yang dimiliki anggota, kepentingan mereka, dan kesempatan yang tersedia bagi mereka. Kedua, namun pada prinsipnya anggota partai memiliki tanggung jawab bukan hanya terhadap partai politik, namun juga dengan masyarakat dalam konteks penyebarluasan informasi dan kerja-kerja politik, baik dalam konteks top-down maupun bottom-up. Ketiga, karena pada prinsipnya, anggota partai merupakan mesin partai politik yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, keberadaan anggota partai begitu penting dalam konteks kehidupan politik maupun bernegara. Atau anggota partai mengisi struktur partai, jabatan publik, dan ruang-ruang masyarakat. Staf profesional di partai politik. Pertama, dalam kajian literatur partai politik, penelitian terhadap staf profesional partai politik dianggap tidak penting. Karena hal ini terbukti dengan sedikitnya penelitian yang mengkaji tema tersebut. Kedua, seiring berkembangnya politik yang sangat dinamis, di mana perebutan suara cenderung terus berubah dan partai politik pemenang pemilu silih berganti. Kedudukan staf profesional dalam partai politik akhirnya memiliki kedudukan yang penting. Dalam konteks ini, biasanya staf profesional perannya penting dalam proses kampanye politik. Ketiga, mengapa demikian? Karena kerja-kerja politik dalam konteks kampanye politik terus dilakukan bukan hanya momen pemilu saja, melainkan dilakukan tiap hari dalam membentuk citra maupun posisi strategis partai politik. Keempat, dengan cara apa? Salah satunya survei politik baik untuk elektabilitas partai politik, mempengaruhi perilaku pemilih, mengetahui kebutuhan preferensi politik masyarakat, maupun elektabilitas calon presiden maupun kepala daerah. Staf profesional untuk pemilu. Beberapa staf profesional untuk pemilu antara lain: 1. Perekrutan dan nominasi calon untuk pemilihan. 2. Penelitian isu-isu kebijakan dan lawan. 3. Pembangunan kebijakan. 4. Penggalangan dana untuk bertarung dalam pemilu. 5. Publikasi dan pemasaran kebijakan partai dan posisi itu terkait. 6. Penjaga opini publik. 7. Mobilisasi dukungan pemilih.
Staf profesional keseharian organisasi. Pertama, berhubungan dengan kegiatan sehari-hari, organisasi, akuntan, dan staf keuangan, personalia atau sumber daya manusia, petugas media, petugas keanggotaan, penyelenggaraan, dan agen. Kedua, amatir atau relawan dan anggota partai. Ketiga, staf profesional dengan gaji rutin dan dari partai. Keempat, konsultan profesional dengan kontrak jangka pendek maupun panjang dengan sistem honor. Karakteristik yang harus dimiliki staf profesional. Pertama itu keahlian. Seorang staf diharuskan memiliki keterampilan khusus dalam meningkatkan kerja organisasi maupun kerja partai politik. Kedua, otonomi. Dalam konteks ini, mereka ini harus diberikan keleluasaan dalam sistem kerjanya. Karena tuntutan yang berat oleh partai politik, otonomi dimaksudkan dalam rangka meningkatkan elektabilitas dan citra partai. Ketiga, mobilitas. Keempat, punya aturan sendiri. Dan kelima, komitmen. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila tutur kata ada yang salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.